Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 4 Juli 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya banyak sekali menjumpai dan mendoakan orang sakit. Sekurang-kurangnya ada dua sikap orang dalam menanggapi sakitnya. Yang pertama adalah orang yang meratapi sakitnya dan pesimis dengan kehidupan. Yang kedua adalah mereka yang tetap meyakini kuasa Tuhan dan berserah sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Dari dua cara bersikap ini sangat berpengaruh pada mental orang. Mental orang yang pertama mudah down dan putus harapan. Sementara mental orang kedua selalu bersemangat dan penuh pengharapan akan hari ke depan. Berapa waktu lalu saya memberikan komuni pada seorang ibu yang CA stadium 4. Namun mengatakan kepada saya begini, "Tuhan itu baik sama saya, Romo. Tidak bisa ke gereja, namun Romo datang bawakan komuni. Walau saya sakit, Tuhan tetap melindungi dan jaga keluarga kami. Tuhan itu baik banget." Mendengar ibu ini membuat saya kagum dan malu. Karena terkadang saya suka mengeluh atas kehidupan. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh istimewa. Kepala rumah ibadat datang kepada Yesus ketika mendapati anak perempuan yang dikasihinya telah meninggal. Ada perbedaan antara versi penginjil Markus dan Lukas dengan versi Injil Matius yang kita renungkan dalam kisah hari ini. Dalam versi Injil Markus dan Lukas dikisahkan bahwa anak kepala rumah ibadat itu sakit keras dan hampir mau mati. Sedangkan dalam versi Injil Matius yang kita renungkan hari ini, anak itu telah meninggal dan ayah ini, Yairus, datang kepada Yesus untuk memintanya agar ia menumpangkan tangan atas anaknya yang baru saja mati supaya anaknya menjadi hidup. Injil Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya menyembuhkan anak perempuan itu, namun sungguh membangkitkan anak perempuan yang telah mati. Dan sungguh anak Yairus yang tadinya mati itu sembuh dan hidup.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya kira ada dua cara kita bersikap atas kehidupan. Yang pertama adalah tetap berpengharapan dalam Tuhan, atau kedua sebaliknya, menyerah dengan keadaan. Melalui firman Tuhan hari ini kita disadarkan bahwa hanya dengan meyakini Tuhan, keselamatan dianugerahkan. Para pelayat dan mereka yang meratapi kematian anak Yairus menertawakan Yesus ketika ia berkata, "Anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka yang percaya dan mengandalkan Tuhan seperti Yairus dan ibu yang sudah sakit 12 tahun pendarahan dipulihkan, disembuhkan, dan dibangkitkan. Bagaimana dengan kita bersikap dalam hidup ini? Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.